Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan begini. Tadi sudah ditulis, Eman ternyata dihapus. Spidol saya. Ini kita di wilayah filsafat etika. Maka ada kacamata yang kalau orang melihat suatu kebijakan, oh dia menggunakan filsafat utilitarianisme. Oh, satunya pakai deontologi. Satunya pakai teori kebijakan, kebajikan. Contoh yang rame dulu soal tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Konteksnya kan Raja Ampat, apa itu namanya? Tambang nikel. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Karena alam rusak, keindahan. Keindahan Raja Ampat hilang. Oke. Yang kedua, ternyata kekayaan yang ada di Indonesia, nikel, itu luar biasa. Orang-orang yang mengiyakan dengan proyek itu, kekayaan ini harus diambil oleh negara. Sehingga negara bisa kaya. Sebab itu adalah kekayaan alam. Dibiarkan nantinya dicuri misalnya oleh luar. Maka negara datang untuk bisa menjaganya. Ini benar apa tidak ini? Nah, ini benar apa tidak? Nah, dua-duanya benar. Sekarang ini masuk apa ini namanya? Tadi deontologi apa? Nah, kok beda pemahaman? Tadi nggak paham. Ini utilitarianisme, ini deontologi. Sudah dijelaskan, saya dengarkan loh. Sudah bagus penjelasannya, simpel. Ditulis tadi kan. Kenapa? Karena kita akan melihat secara moral, etik, kemudian kebijaksanaan yang didapatkan dengan kegiatan ini adalah bentuk menghilangkan nilai-nilai aturan-aturan. Tapi kalau manfaatnya, wah, besar sekali. Negara mendapatkan uang banyak. Selama nggak dikorupsi loh. Saya nggak tanya korupsi. Tapi negara mendapatkan uang banyak. Ini adalah bentuk etik utilitarisme. Bagaimana kemanfaatan itu lebih banyak bisa didapatkan. Prinsipnya di situ. Ini satu contoh. Dalam kehidupan, nanti ini bisa dipakai. Urusan dengan keluarga, memutuskan apa, itu akan dilihat di sini. Ini manfaatnya besar ini. Besar nanti. Contoh yang Madin ini, ada proposal bantuan untuk santri. Total santri ada 100. Wah, ini aslinya 200. 100 yang mukim, 200 di luar. Tapi yang dihitung katanya yang mukim, yang 100-nya tidak. 200 saja lah, kita punya 200. Bohong apa tidak itu? Bohong. Tapi prinsip etikanya adalah utilitarianisme, dia ngambil manfaatnya lebih banyak. Tapi dengan cara yang tidak benar. Tapi kan satu konsekuensi kebenaran dalam kemanfaatan yang lebih besar. Deontologi, jangan gitu. Kita secara etik salah kok. Hati kamu bagaimana? Apa bahasanya hadis itu? Apa sih hadis itu? Tanya pada hatimu, apa sih bahasanya? Iftafti qalbak.
Coba, apakah benar seperti itu? Ya kan? Nah, filsafat tidak membahas soal hukum ya. Kita akan mencari satu konsekuensi. Ini adalah konsekuensi akhir yang ini adalah proses. Kita memainkan dengan kita integrasikan. Kemudian di apa tadi itu? Teori ke kebajikan. Suatu nilai atas pribadi. Nah, kita coba gabungkan ini, dan ini. Kita integrasikan dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, utilitarisme, tapi juga memiliki satu jawaban etika, deontologi, untuk bisa menjembatani atas suatu ketidakadilan. Dengan nilai satu kejujuran yang dibangun. Nah ini kan sudah terbangun, 3 aspek ini. Sehingga dari pemahaman ini kita pinjam 3 hal, 1, 2, 3 ini, maka kita akan memiliki satu kacamata kebijaksanaan dalam melihat konteks masalah, akan dilihat memiliki pemahaman yang moderat, tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sampai habis ini spidolnya. Kenapa saya hubungkan dengan moderat? Karena kemarin saya pelatihan moderasi beragama selama 7 hari. Nah, disambung-sambung loh. Selama 7 hari. Contoh, ada orang Kristen ikut contoh yang orang Kristen ikut maulutan misalnya, ikut sholawatan, apakah boleh? Kalau kita balik, kita ke acara Kristen, nggak boleh. Nah, ini nggak moderat itu. Dalam kacamata orang ingin menemukan tengah-tengah, kita harus cari tengah ya, karena Allah katakan waja'alnakum ummatan wasatoh, suatu prinsip yang tinggi sekali. Kita bisa mampu menjadi umat yang tidak ekstrim kanan dan kiri. Itu bisa menggunakan ini tadi. Caranya benar, dengan deontologi, tapi bagaimana hasilnya sebesar-besarnya? Utilitarianisme, pemahaman itu. Tetapi dengan satu teori kebajikan, kesadaran itu benar atau tidak. Ini abstrak ya, karena filsafat bisa dikembangkan dalam wilayah kehidupannya masing-masing. Coba dipraktekkan dengan 3 hal ini. Sudah tidak paham? Apa sudah paham? Tidak ya? Ayo, mau ngomong. Betul paham? Paham. Tidak apa-apa kok, karena dosen itu hanya menyampaikan, bukan memahamkan. Paham? Enggak? Ya udah. Oh, saya enggak seperti, meskipun saya tahu sendiri kalau ngajar di anak-anak alia itu, saya kadang rodok sifatnya. Paham? Enggak. Kamu urusanmu. Seorang pendidik gak begitu, paham? Tidak, ayo kita ulangi. Aduh, apa itu? Apa itu? Kamu dewasa kok. Gak kuat aku sampai nang nurut ya arek sekolah itu. Dan ojo sampai SMP. Oh, wes rugi aku ngomong. Ini coret-coret tutuk kono, tutuk kene, tutuk kene. Oh. Ini pengalaman saya. Saya dulu MTS kelas 2 kalau nggak salah. Saya itu belajar vocabulary dalam grammar bahasa Inggris. Nilai saya selalu bagus, 90, 100, dapat nilai juara kelas. Di LPBA zaman dulu alias ini. Itu masa zaman jaya-jayanya. Sekarang 0. Hilang. Data itu hilang. Dan saya kecewa itu.
Maksud saya apa? Salah saya. Harusnya masih kecil itu saya hafalan. Bukan berpikir. Hilang. Ya selalu. Tapi begini, saya tidak menyalahkan proses itu. Saya dapat pahala. Tapi proses saya berpikir itu menjadikan sekarang saya mampu untuk berpikir untuk mumet-mumet gini. Kan dari proses kan. Perumpamaan kita bisa menghancurkan suatu bangunan kan dari dorongan kecil kan. Ini kan balok di surung loh. Mau gede kan. Itu ada perumpamaan. Lakukan yang paling kecil. Hal yang besar akan berubah. Kau nak langsung nyuruh sing gede ngene. Saya mau sukses. Saya mau jadi terkenal kayak Gus Ikdam. Ngopi rokokan karo imajinasi. Ngomong karo kancane. Bangun, mimpimu terlalu tinggi. Turumu terlalu miring. Kenger. Gak iso noleh. Ada. Jalani apa yang ada. Nah, di sini maksud saya terakhir ya. Ini harusnya bisa dikembangkan di sisi lain. Karena perumpamaan kacamata ini jenengan bisa melihat dari aspek ini kan berbeda. Deontologi sama utilitarisme kan berbeda. Bisa melihat aspek kemanfaatannya yang sangat besar atau deontologi tapi cara-caranya yang tidak baik. Ini akan melihat dalam wilayah filsafat etika. Ini disebutkan sebagai filsafat etika. Nanti ada sendiri. Apa itu etika? Sing ngomong gini-gini, nggih nun sewu. Lek mangan golek-goleken. Gak duwe akhlak iki. Akhlak urusan Nabi gak ngurui ngono kok cek remeh. Terlalu tinggi akhlak. Karena ada bahasa akhlak innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya untuk ngurusi ini remeh sekali. Maka ini bukan akhlak, gelegean ngawur. Bedakan ya akhlak, etika sama moral. Saya tambahi etiket. Akhlak, etika, moral, etiket. Pendapat saya bisa dibantah. Akhlak adalah, pendapat dewe seneng nggak rodok gaya. Salahkan saja adalah. Akhlak adalah sikap saya kepada tambahi lagi adab. Lupa saya. Akhlak adalah sikap saya kepada Allah. Etika, sikap saya kepada orang lain. Adab, sikap saya kepada saya sendiri. Moral, nilai, iki moral itu nilai ya. Moral itu nilai yang membalut dari ini. Jadi akhlak, etika, etiket dan adab ini semuanya ada nilai moralnya. Jadi misalnya arek kok dikandani bantah gak akhlak itu enggak cocok saya. Gak punya etika. Gak punya adab, gak cocok kau. Boleh dibantah. Etika sama etiket beda, sama-sama etik. Begini. Di Indonesia ngilokno. Oh, dasar misalnya. Di Indonesia sama di Amerika. Perkataan itu sama-sama tidak memiliki etika, sama-sama menyakiti. Betul? Oke. Di Jawa, mari mangan ngomahi wong, moro gak duwe akhlak niku. Kasarane gak duwe etika kamu itu. Kena Madura, gelegen senyum pihak keluarganya. Walhamdulillah, dudukno puase, syukuri. Ya toh? Kok beda? Cara kini mangan ndak oleh petingkrangan. Gaya-gaya Arab, lho iki sunah Rasul. Lho kok beda? Kan jari ini lek Rasulullah mangan ini. Sekarang sunah Rasul dengan gaya gini melawan wong Jawa lek mangan kusila utawa tawaru, lebih utama mana?
Rasulullah atau itu gimana? Maka bedakan etika sama etiket. Etiket itu lebih mendalam lagi. Contoh di daerah pondok pesantren yang gaya-gaya Jawa, itu nanggini kiai ini sampai merunduk-merunduk. Kan pesantren gontor, sikap. Siap Ustaz. Nah gini, lah kok beda? Itulah etiket. Beda ya, penambahan kata. Sehingga gak terlalu etiket. Ini saya bedakan. Jika ngomong gak duwe akhlak terlalu tinggi, itu urusan saya dengan Allah. Gak punya adab, itu sikapmu kepada dirimu sendiri. Itu adab namanya. Gak cocok gak apa-apa. Buatan saya sendiri kok. Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Nah ini adalah filsafat